ngalamin nego yang alot, yang sampai 3 tahun baru closing. 3 tahun baru closing. Waktu kapan itu bangkrut plus minus ya? Kalau bangkrut tuh sampai 0 gitu kan masih minus. Minus Ya, minus. Minusnya itu membuat hampir miliar. Terus bisa lunas dalam 2 tahun. 2 tahun. Terus habis itu 1 tahun kemudian pun bisa beli rumah yang salah satu kawasan elit, terelit di Surabaya ya. Wah, dibocorin ini. Saya termasuk orang yang beruntung, Pak. Nah, jadi dalam waktu 2 minggu saya closing. Wih, dalam waktu 2 minggu. Closing. Oke, halo semuanya. Untuk video kali ini, biasanya kan kita nge-review rumah, tapi sekarang kita mau bicara-bicara tentang properti. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini pengen join properti, nah jadi kalian harus dengerin podcast ini nih. Nah, karena kebetulan saya bareng dengan C. Julia. Halo semuanya. Nah, C. Julia ini salah satu yang expert di bidang properti dan kebetulan sekarang sudah ada 39 cabang ya, benar ya? Iya, betul. Yang sudah cabangnya itu ada di seluruh Indonesia ya, benar ya? Iya, di seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, ini yang aku mau nanya, dulu awal-awal properti, sebelum properti itu dulu kerjanya apa dulu waktu itu? Saya sebelum di properti pernah kerja profesional, ikut suatu company, jadi karyawan gitu karyawan. Dan juga saat jadi karyawan bosen juga pernah nyoba kerja sendiri, jadi pengusaha. Pengusaha. Nah, waktu itu toko saya berkembang dari 1 toko sampai jadi 3 toko plus 1 gudang. Tapi diizinkan Tuhan gagal ya, jadi bangkrut gulung tikar gitu. Itu jadi, sebelum di properti. Jadi waktu kapan tuh sempat bangkrut? Iya, saya pernah bangkrut. Terus memutuskan masuk di properti gitu? Iya, ya karena bangkrut itu utangnya banyak ya, bingung mau ganti usaha lain butuh modal, sedangkan usaha yang pertama membuat kerugian. Nah, jadi tidak ada modal gitu ya. Nah, lalu ada seorang teman mengatakan, coba kamu jual produk yang mahal, supaya prosentase keuntungannya itu bisa membuat kamu bayar utang. Kalau jual produk yang murah-murah terus, prosentase keuntungan kita kalau dagang itu kan keuntungan misalnya 20-30% dari produk. Nah, itu kapan lunasnya hutang saya gitu ya. Nah, jadi disarankan untuk menjual properti waktu itu oleh seorang teman. Nah, waktu awal-awal masuk properti itu sempat kendala nggak? Maksudnya kendala, waduh ini kan yang awalnya misalkan buka usaha yang bukan di properti ya, habis itu masuk di properti, ini ada kendala nggak? Soalnya kan berhubungan dengan sertifikat, legalitas, habis itu dengan harga yang agak gimana, sempat kendala nggak? Jujur waktu awal kalau nggak kepepet bangkrut saya juga nggak akan milih properti. Karena bukan karena nggak prospek ya, saya tahu prospek, cuman nggak pede karena merasa apa saya bisa jual properti miliatan, apa saya bisa jual properti sedangkan saya tidak tahu legalitas dan sebagainya ya. Nah, jadi saya tidak pede, tetapi karena waktu itu kepepet hutang, saya masuk di dunia properti, saya nurut aja sama leader saya. Gitu ya. Nah, saya nurut dan puji Tuhan saya di company yang tepat, di mana saya di sini diajarin banyak sekali tentang legalitas, mulai dari nol. Saya nggak ngerti apa-apa karena nggak pernah ada di dunia properti, dan juga saya dituntun untuk bagaimana bisa closing setiap bulan. Gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih, dulu awal kali pertama masuk sampai ke closing pertama itu kira-kira berapa lama? Saya termasuk orang yang beruntung, Pak. Jadi dalam waktu 2 minggu saya closing. Dalam waktu 2 minggu? Closing, dan closingnya itu cukup besar. Closing jual beli seharga 1,9 miliar.
Ya, nah waktu itu dibagi dengan kantor dan sebagainya. Total saya ingat sekali, saya terima komisi itu hampir 20 juta. Hampir 20 juta. Iya, langsung. Dalam 2 minggu langsung bisa jual properti gitu ya? Betul. Wih, luar biasa. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang di properti sudah berapa lama? Saya di properti sudah 11 tahun saat ini. Sudah 11 tahun. Iya, 2013 waktu itu saya masuk di properti. Oke. Nah, ini gini, dalam dunia properti kan kadang-kadang kan C. Julia ini salah satu yang menurut saya hebat, dalam 2 minggu itu tuh bisa langsung closing. Nah, selama ini pernah nggak ada kayak PHP klien atau klien yang kadang-kadang jengkelin kayak gitu, udah apa kita kasih info habis itu dia PHP gitu, sering nggak sih nemuin kayak gitu? Pasti pernah lah ya, pasti pernah. Jadi saya bersyukur ada di suatu company yang kita itu tidak hanya diajarkan teori ya, tetapi di company ini saya di Brighton, itu di Brighton tuh diajarkan bahwa di properti itu Anda akan increase nomor 1 secara karakter, nomor 2 secara kompetensi, nomor 3 baru finansial. Nah waktu itu saya mikir loh, di properti kan closingnya besar-besar, kenapa nggak finansial nomor 1? Nah ternyata setelah saya jalani, penyebabnya adalah di dunia properti itu susah-susah gampang ya. Nah jadi di lapangan kita akan bertemu dengan vendor itu pemilik properti yang dipasarkan ataupun buyer ya, klien, penyewa ataupun pembeli. Rata-rata mereka itu orang yang punya uang ya. Nah jadi pride-nya itu nggak bisa disenggol gitu ya. Nah, jadi akhirnya lebih mudah marah. Kalau kita salah sedikit aja lebih mudah marah. Dan juga saat mereka meng-cancel kita ya tadi PHP itu ya, misalnya oh nggak jadi deh, bagi mereka itu ringan ya. Bagi kita yang sudah wah ini kalau closing properti seharga sekian puluh miliar terus nggak jadi, bagi kita itu uang ratusan juta melayang gitu. Nah jadi hal-hal tersebut kalau kita nggak sikapin dengan karakter yang siap, karakter yang tahan uji, maka juga kita akan pasti cepat putus asa. Iya, benar. Gitu. Benar. Iya. Nah, tapi di sini di suatu company justru itu buat teman-teman yang ingin bergabung di properti, pilihlah company yang terbaik. Karena di sini selain kita disiapkan secara skill ya, mengetahui apa itu sertifikat SHM, HGB, alur transaksi dan sebagainya, kita juga dipersiapkan secara karakter. Jadi dipersiapkan untuk menghadapi PHP atau penolakan-penolakan yang ada di lapangan itu tadi. Nah, terus ini lagi, kalau dalam jual beli properti pernah nggak sih maksudnya ngalamin nego yang alot dan nego yang cepat? Pernah nggak? Kadang-kadang kan pernah ya, pernah. Jadi saya pernah ngalamin nego yang alot yang sampai 3 tahun baru closing. 3 tahun baru closing. Ya, jadi ditawar nggak boleh, lalu ya udah pembelinya ya udah nggak jadi beli gitu ya. Terus dia beli properti lain. Ini pembelinya investor sih. Oh, investor. Nah, jadi beli properti lain, terus pembelinya datang lagi, saya ada uang lagi, Yulia, boleh nggak? Ya nggak boleh lagi. Ya sampai akhirnya 3 tahun akhirnya pemiliknya luluh ya, tapi luluh pun tidak sesuai harapan pembeli, jadi pembelinya juga naik, pemiliknya turun gitu. Nah itu pernah sampai 3 tahun baru closing. 3 tahun ya, 3 tahun nego-negoan terus. Nah tapi ada juga yang cepet banget ya, saya pernah dapat klien telepon iklan langsung, kliennya nggak pakai lihat. Ya, jadi saya yang disuruh lihat. Oh gitu. Jadi tolong Yulia kamu ke lokasi, videokan. Ya saya pikir penipu ya waktu itu ya, karena videokan saya langsung transfer, beneran transfer. Real transfer ya. Itu closing hampir 2 miliar, langsung transfer sampai saya gini, Bapak kok percaya sama saya? Nah ini lagi, dia lihat, saya lihat kamu di Google, saya percaya sama company-mu, dan saya juga lihat kamu adalah agent baik-baik gitu ya. Nah jadi dia googling saya dan langsung transfer. Gitu. Padahal belum pernah ketemu dengan pembelinya itu ya? Belum pernah. Pembeli enggak pernah ketemu, enggak pernah lihat propertinya, hanya saya disuruh video, dan itu pun itu apartemen waktu itu saya disuruh videokan view-nya. Jadi saya cuman videokan view-nya, bahkan unitnya Pak ini
unitnya CFDO enggak usah, saya sudah tahu gitu ya. Nah, akhirnya langsung transfer, langsung transaksi, pembelinya waktu itu dari Kota Malang. Nah, propertinya di Surabaya. Oh, propertinya dari Surabaya. Dia dari Malang ya. Iya, betul. Nah, ini gini, kira-kira tuh apa namanya, untuk sukses di properti ini, kira-kira seorang agent tuh harus punya nilai-nilai apa aja kira-kira supaya bisa jualan dan sukses seperti C. Julia kurang lebihnya. Ya, nah serunya di dunia properti sebenarnya seorang agent itu skill kalau Anda punya itu lebih bagus ya. Tetapi sebenarnya properti itu produknya itu udah bicara sendiri. Jadi saat kita ngajak klien melihat properti, mereka akan lihat sendiri produknya. Kadang kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, juga tetap bisa jualan. Oh gitu. Gitu ya. Nah, tapi skill utama yang diperlukan di properti itu adalah skill tahan uji. Skill tahan uji ya. Nah, jadi kita harus tidak boleh mudah menyerah. Ya, tidak boleh mudah menyerah dan tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena di dunia properti itu kita bersinggungan terus dengan aturan-aturan pemerintah, lalu dengan aturan perpajakan ya contohnya dan sebagainya itu. Di mana kebijakan pemerintah itu kan kadang-kadang ganti atau tiba-tiba ada kebijakan baru. Jadi contoh ada aturan sunset policy kemarin. Nah, itu bagaimana caranya orang beli properti. Lalu ada aturan-aturan PPN berubah jadi 11% ya dan sebagainya. Nah, itu kan kita mesti menyesuaikan. Ada aturan tentang sekarang beli properti harus namanya validasi dan verifikasi. Nah, itu tentunya makan waktu dan ada biaya lagi. Ya, nah kalau kita males belajar, kita juga pasti akan ketinggalan zaman. Di properti itu tidak ada senior dan junior. Semua orang memiliki kesempatan yang sama dan semua orang memiliki kewajiban yang sama untuk terus belajar. Ya, nah jadi kunci sukses di dunia properti adalah belajar, terus lihat kesempatan, jaga hubungan yang baik dengan relasi ya, jaga integritas. Jangan suka shortcut ya, jalan pintas. Oh, saya tikung orang gitu ya. Yang penting uangnya cepat. Nah, itu shortcut. Ya, saat Anda tidak dipercaya lagi, maka akan susah untuk sukses. Nah, yang terakhir kunci suksesnya adalah disiplin. Ya, disiplin itu yaitu terus dilakukan. Terus dilakukan. Nggak bisa cuman sekali terus merasa udah pintar. Itu nggak bisa. Iya, ya. Gitu. Nah, ini tadi kan sempat singgung tikung atau shortcut. Ya. Nah, kalau di dunia properti ini kira-kira tikung-tikungan tuh banyak nggak sih sebenarnya? Tikung-tikungan sebenarnya ada. Kalau dibilang banyak, 11 tahun saya di properti, di dunia saya ya, di lingkungan saya sedikit sekali. Ya, sedikit sekali karena itu tadi nanti akan diajarkan juga bagaimana caranya supaya kita itu nggak mudah ditikung gitu ya. Seumur saya di agent properti dari ratusan transaksi atau mungkin sudah ribuan yang saya lewati, mungkin 1-2 aja yang ditikung gitu ya. Nah, karena kita juga diajarkan. Nah, kembali lagi, pilihlah lingkungan yang tepat. Ya, nah kalau mungkin saya jarang ditikung karena lingkungan saya tepat. Ya, lingkungan tempat saya memilih partner bisnis untuk di agent propertinya tepat. Nah, kalau Anda pilih di partner bisnis yang kurang tepat, mungkin Anda akan melewati lebih banyak tikung-menikung. Begitu ya. Nah, ini aku mau nanya nih, C. Julia kan sekarang sudah punya kantor, itu kantor Brighton ya. Cabang itu sebanyak 39 cabang, benar ya? Benar. Puji Tuhan saat ini begitu. Dan terus sudah ada tim kurang lebih 800. 1000 lebih. Oh, 1000, sekarang ya, 1000 lebih. Nah, ini yang saya mau tanyakan, gimana ceritanya kok bisa sampai sebanyak itu? Itu gimana dulu langkah-langkahnya gitu? Nah, itu juga sesuatu yang terus terang saya nggak bayangkan ya. Nah, jadi ya itu tadi, saya ini benar-benar milih partner bisnis yang tepat untuk saya bergabung di agent properti. Ya, mungkin di luar sana teman-teman kalau lagi tertarik ya mau bisnis properti, Anda jangan cuma lihat jangka pendek. Jangka pendek itu mungkin pembagiannya, ya kan? Di sana kok lebih sedikit, di sini lebih banyak. Tetapi lebih yang kita lihat itu pembagian tetap harus dilihat, ya. Tetapi yang lebih dilihat adalah supportnya.
Nah, saya bersyukur saya berpartner bersama Brighton, di mana selain saya diajarin itu tadi teknis-teknis di lapangan tentang jual beli, sewa menyewa properti, teknis di lapangan tentang menghindari tikung menikung, menghadapi klien PHP dan sebagainya. Saya juga diajari yang namanya membangun bisnis. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kuncinya satu aja, saya ngikut aja apa yang diajarkan Brighton dan segala teori saya praktek. Nah, tiba-tiba tagline-nya dari Brighton, tagline-nya Brighton tuh bisnis tanpa batas, Pak Luki. Waktu itu saya mikir bisnis kok tanpa batas gitu ya, kan pasti ada batasnya. Tetapi setelah saya ikutin, ternyata boom. Beneran bisnis tanpa batas. Beneran bisnis tanpa batas aja ya. Iya, tiba-tiba saya ikutin aja sistemnya, prosesnya, saya tekunin disiplin itu tadi ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah negatif thinking, memandang negatif terus dari segala keputusan perusahaan, nggak gitu ya. Tetapi saya ngelihat keputusan perusahaan sudah saya ikutin aja. Tiba-tiba boom. Cabang itu terus buka dan saya lihat tim saya tanpa terasa sampai dengan 1000 gitu. Nah, terus kabar baiknya lagi nih Pak Luki, kalau di Brighton itu sebanyak itu cabang, saya tidak keluar modal sedikit pun. Oh gitu, tidak. Sorry, saya ralat, keluar lah ya. Modalnya itu modal tenaga, waktu dan pikiran ya. Tetapi uang itu benar-benar saya dibukakan sama Brighton. Oh gitu. Jadi tanpa modal, maksudnya modal tuh modal uang ya, itu nggak di. Modal uang nggak ada ya. Iya. Luar biasa. Sedikit lah ya, beli makan. Kalau saya pas visit beli makan gitu. Oh iya, benar. Iya. Benar. Nah, waktu bangun sampai 1000 tim, itu kira-kira waktu kapan tuh struggle-nya apa sih yang dihadapi waktu bisa sampai di titik ini timnya sebanyak? Struggle-nya tuh gini, challenge yang saya di challenge sama partner saya Brighton ya, adalah membangun tim di luar kota. Oh iya. Di mana ada luar kota, ada luar pulau, di mana setiap kota, pulau itu tentunya punya budaya-budaya yang berbeda. Ya kan, budayanya orang Surabaya dibanding Solo nggak sama gitu ya. Budayanya orang Medan dibanding dengan let's say mana ya, Makassar gitu ya, nggak sama. Nah, struggle-nya itu sih, dan setiap daerah itu punya legalitas yang berbeda-beda. Jadi contoh kalau di Batam itu kita selain sama BPN sama Pemkot, kita juga harus berurusan sama BP Batam. Ya, nah di Batam itu sertifikat kepemilikannya beda, itu hak pakai. Gitu ya. Nah, semuanya. Jadi lahannya milik BP Batam semua. Kita sebagai klien itu hak pakai, tapi bisa panjang 30 jadi 90. Iya. Nah, jadi di Jogja juga ada aturan yang beda lagi. Ya, ada tanah miliknya keraton. Nah, di sana pribumi dan non pribumi aturannya berbeda gitu ya. Nah, jadi di setiap wilayah itu unik ya, punya aturan yang berbeda-beda. Nah, itu challengingnya. Oh gitu, karena perlu belajar lagi ya. Betul, karena saya memimpin tim, tentunya saya juga harus belajar dong. Kan kalau enggak, kan gimana memimpin tim kita kalau enggak belajar. Iya, benar. Nah, ini kebetulan kan bahas mimpin tim nih. Kira-kira dalam memimpin tim itu, kira-kira ada nggak sih tips dan trik atau supaya untuk memimpin? Apalagi timnya kan sudah gemuk banget nih, 1000 orang dengan 39 kantor yang terbagi di seluruh daerah Indonesia. Kira-kira tips dan triknya gimana sih gitu? Tips and trik buat Anda yang mau ambil bagian sebagai leader ya. Jangan pernah melihat leadership itu suatu pangkat atau pencapaian. Ya, nah, jadi leadership itu adalah suatu pelayanan. Ya, saat Anda ingin hidup Anda itu bermanfaat buat orang lain, jadi berguna buat orang lain gitu ya. Nah, terus Anda juga bisa berbuah gitu ya. Nah, di sanalah Anda ambil challenge untuk leadership. Karena saya melihat leadership itu tips ya. Tips ini nggak gampang ya. Awalnya saya pun melihat leadership itu wah pencapaian, bangga gitu ya. Tetapi saat kita melihat itu suatu pencapaian, kita malah akan lelah. Tetapi saya melihat leadership itu adalah suatu loan.
Loan itu kayak mungkin teman-teman kalau dapat KPR, saat kita ngajukan loan ya, pinjaman sama bank, saat disetujui itu kan seneng banget gitu. Ya kan? Nah, sama dengan leadership, saat kita dapat kesempatan untuk memimpin itu kita seneng banget. Tetapi waktu loan kita uang cair, bayar angsuran, di sanalah kewajiban mulai jalan, ya kan? Nah, sama leadership itu juga begitu ya. Di saat Anda mulai jadi leader, Anda mulai punya tim, di sanalah kewajiban untuk membimbing tim itu mulai jalan. Nah, ya, jadi tipsnya adalah itu tadi. Kalau kita melayani, kita ingin orang-orang yang kita pimpin itu berhasil, maka pasti Anda akan jadi leader yang berhasil. Oke, siap. Nah, ini jadi gini, terus habis itu ada pertanyaan lagi. Kira-kira ini untuk apa namanya mengajar tim itu tuh kira-kira ini enggak, maksudnya kalau menghadapi tim kan kadang-kadang enggak semuanya tuh apa namanya nangkep yang kita maksud. Kadang-kadang kan ada yang waduh nggak nangkep nih atau gimana, nggak sesuai kemauan kita. Nah, ini cara ngadepinnya tuh gimana kira-kira? Ya, itu pertanyaan bagus banget ya. Kadang kalau kita itu punya kelebihan A, terus tim itu nggak punya kelebihan itu, kadang Anda sebagai leader itu gemes gitu ya. Gemes, loh kok gini aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa. Padahal sebenarnya teman-teman, untuk menjadi leader itu kita itu harus tahu bahwa hidup itu adalah teamwork. Teamwork itu tidak semua orang punya kelebihan yang sama. Ibaratnya kalau kita bicara film ya, film Avenger itu loh, ya, film Avenger itu ada siapa aja saya nggak hafal ya. Captain America, Iron Man ya. Captain America nggak punya kekuatan seperti Iron Man. Iron Man nggak punya kekuatan seperti Captain America. Tetapi saat mereka berdua bergabung, maka mereka akan boom. Ya kan, mereka akan mengalami terobosan. Nah, sama saat kita menjadi leader, kita punya tim, carilah kelebihan dari tim Anda. Karena tim, semua orang, semua ciptaan Tuhan itu pasti punya kelebihan. Nggak mungkin penuh hanya dengan kelemahan ya. Kalau sampai kita sebagai leader nggak bisa ngelihat kelebihannya tim kita, berarti itulah kelemahan kita. Gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat semua tim kita itu kelebihannya. Nah, kelebihannya di manage di tangan kita. Kelebihan tim harus semakin besar, kelemahan tim harus semakin, kelemahan orang pasti ada, semua orang pasti punya kelemahan, tetapi bagaimana tim saat ikut dengan kita, dia semakin lupa sama kelemahannya, meskipun kelemahan tersebut masih ada, ataupun dia bisa memanage kelemahan itu jadi suatu kelebihan. Gitu ya, jadi contoh tim yang nggak bisa on time ya, kelemahannya adalah nggak bisa on time gitu ya. Nah, kita manage tim kita untuk yang nggak bisa on time. Kalau gitu semua janjian kamu jamnya kamu rubah, kata 10 di otak 9. Nah, seperti itu ya. Nah, justru saat itulah tim kita malah jadi tim yang paling on time. Iya. Nah, jadi itu contoh kecil gitu ya. Tetapi juga banyak hal misalnya contoh timnya itu suka marah gitu ya, nggak sabaran. Nah, tapi kita kasih untuk dia berpartner dengan tim yang lebih sabar. Saat klien dihandle di depan, tim yang sabar yang maju. Tapi saat klien mau mengambil keputusan, itu boleh mendengarkan pendapatnya tim yang kurang sabaran ini tadi ya. Nah, akhirnya tim-tim yang kurang sabaran ini malah akhirnya pelan-pelan dia belajar cara penyampaian yang sabar, tetapi dia kan tetap nggak sabar tetapi dia malah jadi negosiator yang unggul. Iya, karena cara penyampaiannya aja yang dirubah, tetapi dia tetap mendrive klien untuk bisa segera memutuskan. Iya, benar. Cuman cara penyampaiannya pakai teamwork, tim yang sabar. Nah, itu contoh-contoh sih. Tetapi prakteknya di lapangan nggak segampang itu ya. Nah, kalau pingin tahu prakteknya di lapangan, gabung aja jadi tim saya. Benar, gabung di tim Brighton gitu ya, Pak Linda ya. Oke. Nah, ini aku mau nanya nih. Ini kan gini, banyak yang kita kan udah dengar biasanya tuh banyak beberapa industri itu apa namanya mulai AI masuk, itu kan jadi ancaman. Ada yang bilang terancam beberapa industri. Kira-kira menurut C. Julia,
AI itu bisa menggeser marketing nggak? Nanti siapa tahu ada tools yang dia itu juga bisa langsung masarkan otomatis. Yes. Itu kira-kira menurut Julia gimana? Sangat ya, AI itu sangat menjadi ancaman untuk Anda para profesional, ya Anda para marketing. Tetapi menurut saya jasa, hati ya, hati yang melayani. Saat kita ke klien itu fokusnya jangan kantong kita. Ya fokusnya itu adalah kebutuhan klien. Pemilik properti menitipkan properti kepada saya. Fokus saya adalah properti tersebut laku. Ya kita doa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa lakunya lewat saya gitu ya. Nah tapi kita juga harus punya hati yang besar. Ya Tuhan kalau bisa propertinya itu segera laku supaya dia klien punya masalah itu segera beres ya. Pasti masalahnya butuh uang atau butuh propertinya terjual cepat. Nah pembeli juga sama, cari properti butuhnya segera dapat properti yang tepat. Ya kita doakan semoga dia dapat properti yang terbaik. Jangan kita malah buru-buru dia sampai akhirnya itu klien itu kecepatan gitu ya untuk memutuskan salah pilih. Nah itu juga jangan sampai. Nah jadi hal-hal tersebut yang nggak bisa digantikan oleh AI. Ya nah itu kita semua manusia, kita punya kelebihan untuk punya hati nurani, untuk punya touch ya, personal touch yang berbeda-beda dengan setiap klien. Nah, di sanalah Anda juga punya kelebihan yang nggak akan digeser AI. Nah, kedua, suatu ancaman ya, suatu ancaman itu harus kita ajak jadi sekutu. Iya, benar. Ya, nah, kalau kita bisa membuat ancaman jadi sekutu, maka Anda tidak akan pernah mundur, tetapi Anda akan terus moving forward. Nah, AI itu adalah sesuatu ancaman, tetapi sesuatu yang very akan mempermudah Anda. Nah, saya senangnya lagi di partner saya Brighton itu juga sangat memanfaatkan teknologi, bahkan teknologi AI sudah dimasukkan di dalam teknologi dalam pekerjaan kita di Brighton. Ya, nah jadi di partner saya ini nih, misalnya nih ada orang cari properti, stok saya habis, sudah nggak ada stok lagi. Nah, sedangkan yang berpartner bersama Brighton itu kan banyak ya, ribuan. Nah, seperti contoh tim saya aja 1000. Saya kan nggak mungkin ingat stok mereka masing-masing, ya kan? Pak Luki ini punya stok mana aja, saya nggak ingat gitu ya. Nah, tapi dengan teknologi AI, saya punya kebutuhan, saya masukkan, itu ada di aplikasinya Brighton. Ya, nah, lalu si robot ini bisa langsung mencarikan stok tim saya yang cocok dengan kebutuhan saya. Dalam waktu nggak sampai 5 menit saya dijawab, ini loh Pak Luki punya. Nah ini si A punya, si B punya, silahkan hubungin. Ya termasuk saat saya punya barang gitu ya, saat saya punya listing, bahasanya di agent property, kita masukkan langsung si robot bilang, ya ini Pak Luki pernah cari. Lalu apa namanya si A si B pernah cari ya, silahkan kamu hubungi. Nah jadi bagi saya AI akan membuat saya closing semakin lebih cepat, semakin lebih cepat, asal dimanfaatkan dengan baik. Nah tentunya di sana ada dapur yang membutuhkan banyak kos, banyak biaya dan banyak kerempongan ya. Bagaimana cara mengatur AI masuk ke bisnis kita di properti. That's why jangan sampai salah pilih partner. Ya, nah, jadi pilihlah partner yang mau ngurusi kerempongan dan biaya-biaya untuk memasukkan AI tersebut. Saya tinggal memanfaatkan. Iya, benar. Ya, benar. gitu. Dan itu tak lihat di beberapa, mungkin aku belum lihat full ya. Tak lihat di beberapa agent, beberapa kantor agensi hanya Brighton tuh yang ada. Yes, belum ada. Belum ada yang ya? lain. Belum Iya. ada ya, mungkin adanya manual ya. Ada beberapa kantor lain tuh yang pakai personal assistant. Jadi Pak Luki kalau cari hubungin saya akan nyarikan gitu ya. Nah tentunya ada keterbatasan manusia. Nah kalau AI, bayangin kemarin saya pernah nyarikan klien saya. Klien saya tuh cari rumah di Jakarta Barat gitu ya. Harganya 3M. Rumah Jakarta Barat 3M agak-agak susah ya. Kalau minta yang luasnya itu 100 ke atas, adanya yang di bawah 100 semua. Itu 3M iya, di bawah betul. 100 ya. Tapi saat saya masukkan AI, ternyata
lebih dari 30-40 listing ditawarkan. Iya, jadi langsung saya cepet nawarin klien saya. Klien saya itu sampai surprise ya. Yul, saya cari nggak dari kamu aja, dari beberapa agent. Tapi kamu cepet sekali nawarin saya barang. Sedangkan di agent lain saya cuma dapat 1-2 barang, sama Yulia bisa puluhan. Nah ya, karena saya bisa manfaatkan teknologi AI dan memanfaatkan teamworknya partner saya ini ya, Brighton gitu. Siap. Gitu. Nah ini mungkin bagi teman-teman semua yang mau gabung di Brighton, ini kan tadi sudah disebutin kelebihannya kan, sudah ada apa namanya, dengan aplikasi yang sudah memanfaatkan AI, habis itu training. Kira-kira manfaat apa lagi sih yang didapatkan dengan Brighton? Selain tadi yang kantornya juga buka kantor secara gratis, kira-kira manfaat dari Brighton apa lagi sih gitu? Ya, jadi saya mendapatkan manfaat Brighton itu saya rangkum aja jadi 4 poin ya. Yang pertama, Brighton itu one management system. Satu-satunya perusahaan yang one management system dengan puluhan kantor di Indonesia. Sudah hampir mendekati 100 nih kayaknya. Jadi puluhan kantor di Indonesia. Tentunya hal tersebut membuat kita semakin closing lebih cepat. Karena kita juga tidak terbatas menjual properti atau mencari properti di kota kita aja. Tetapi contoh, saya di Jakarta, ada klien minta dicarikan kota Semarang. Nah itu saya bisa manfaatin AI-nya. Nggak perlu sampai saya harus ke Semarang baru pakai AI-nya Semarang, nggak perlu. Dari sini pun bisa ya. Jadi dalam waktu 5 menit saya yang mungkin belum ngerti Semarang gitu ya. Tapi kalau sekarang karena saya punya tim, saya ngerti ya. Tapi buat Anda semua mungkin yang masih baru nggak ngerti Semarang gitu ya, itu bisa langsung manfaatin AI-nya, bisa langsung kontak, nggak perlu Anda masih telepon leader dulu. Leader tim Semarang siapa ya, nggak perlu ya. Nah jadi bisa langsung memanfaatkan aplikasi itu langsung dalam waktu sekian menit Anda bisa beres semua. One management system. Kita bisa membantu klien closing di kota mana aja, dan juga kita bisa membantu klien menjual properti di mana aja, dan kita bisa membangun bisnis di mana aja juga ya, di kota-kotanya Brighton. Nah yang kedua, waduh saya punya tim di luar kota, nanti kalau nggak bisa ngajarin gimana? Tenang, di Brighton ada divisi khusus namanya Brighton Uni. Ya, Brighton Uni itu nggak ada training itu kalau kita masuk di agency properti di mana leadershipnya hanya owner gitu ya. Nah kita kan nunggu di training sama owner. Ownernya tunggu Pak Lucky, saya masih transaksi, nggak jadi training gitu ya. Tapi kalau di Brighton ini ada divisi khusus namanya Brighton Uni, di mana mungkin kita sebagai leader nggak sempat atau belum sempat mentraining tim kita, itu ada sekolah ya, timnya bisa langsung disuruh ke sekolahnya. Tetapi kalau kita plus bisa mentraining tim kita, training, coaching, melayani itu tadi, itu nilai plus. Gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk nanti saya belum bisa kok, saya harus ngajarin orang. Ya nanti ada Brighton Uni-nya disediakan. Iya, dan produk dari Brighton Uni tersebut macam-macam, termasuk dari podcast yang bisa diakses, mau tidur belajar lagi bangun tidur belajar lagi bisa diakses di mana saja, kapan saja. Ada Zoom, ada training onsite, ada training offline ya, macam-macam. Ada training mendatangkan pembicara-pembicara yang mahal-mahal itu, tapi kita dibayarin gratis gitu ya. Nah jadi banyak sekali produknya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, teknologi itu tadi. Ya, teknologi itu tadi. Kalau AI mengancam kita, tetapi company Anda tidak ngerangkul itu, nah ketinggalan lagi nanti ya. Nah tapi saya untungnya di Brighton itu aplikasinya super canggih dan fiturnya terus bertambah. Iya, jadi upgrade terus ya. Iya, upgrade terus. Saya 11 tahun, saya sekarang sama 11 tahun yang lalu udah beda jauh banget. Iya ya. Nah terus yang keempat itu tadi, kita diajari untuk membangun bisnis, kerja tidak dari punggung sendiri terus ya, karena tua itu pasti
Benar. Ya, tua itu pasti. Jadi kita nggak akan seterusnya kekuatan kita sama. Nah, jangan sampai saat kekuatan kita berkurang, penghasilannya ikut berkurang. Tetapi di sini Anda diajarkan saat kekuatan Anda berkurang, skillnya nambah, penghasilannya nambah. Itulah bisnis. Ya, nah jadi bisnis itu tambah lama tambah besar. Jangan cuma mengandalkan kekuatan sendiri. Itu kekuatan dari Brighton. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Ini gini, mungkin yang nonton ini sekarang mungkin sedang ada kerjaan, mungkin kerjaan karyawan, atau mungkin dia sedang punya usaha yang mungkin usahanya nggak bisa ditinggalkan atau gimana, atau mungkin ibu rumah tangga sekalipun kayak gitu yang juga belum ada pengalaman di bidang properti apalagi kayak gitu kan. Nah, kira-kira nih bisnis untuk properti ini kayak agent gini cocok nggak sih untuk kayak dijalani dari 3 yang tadi saya sebutkan itu? Ya. Nah, semua bisnis, bukan hanya bisnis properti atau bisnis Brighton, itu tentunya memerlukan namanya modal. Ya, modalnya itu biasanya ada 3. Ya, modal uang, yang 2 modal waktu, dan juga modal tenaga harus dikerjakan. Nah, modal uang itu kalau di Brighton kecil sekali, ya. Di Brighton tetap ada yang namanya komitmen fee. Jadi saat Bapak Ibu mau bergabung di Brighton, itu ada yang namanya komitmen fee. Nah, komitmen fee silakan hubungi agent Brighton terdekat untuk, atau Anda bisa hubungi Lucky langsung ya, Lucky langsung, karena komitmen fee ini berubah-ubah setiap waktunya ya. Nah, Anda bisa langsung hubungin Lucky untuk mendapatkan komitmen fee yang terbaik, promo yang terbaik di saat ini. Tetapi tidak lebih dari 1 juta, tidak lebih ya. Kadang Anda bisa mendapatkan murah. Nah, itu bisa hubungin Pak Lucky langsung. Nah, itu modal uang. Tetapi rata-rata di sini saat Anda bergabung semuanya gratis di dalamnya. Nah, yang kedua adalah modal waktu. Kalau Bapak Ibu sudah nggak ada waktu, contoh saya kerja ikut orang full time, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, jangan lupa kerjaan kita itu melayani vendor dan buyer, bukan hanya bertanggung jawab sama Brightonnya, tetapi melayani klien. Gimana kalau klien mau survei properti? Oh maaf Pak, saya masih kerja di kantor, tunggu saya jam pulang. Itu sangat tidak profesional ya. Nah, klien akan kecewa, dan kalau klien menganggap Anda kurang profesional, untuk Anda berhasil akan susah. Gitu. Jadi untuk Anda yang masih full time job, saya nggak saranin ambil profesi ini. Nah, tapi profesi ini bisa dikerjakan dengan tidak dengan waktu yang mengikat. Tetapi tetap harus ada waktu. Kalau tidak pernah ada waktu, misalnya nih begitu bergabung, ayo langsung cari produk, cari listing gitu ya. Ayo ini ada project primary yang dari Brighton bisa ditawarkan. Oh sebentar saya masih sibuk, nggak ada waktu, maka juga nggak akan bisa berhasil. Nah, menurut saya kalau Anda sudah mau bergabung, Anda harus yakin diri Anda bisa berhasil. At least Anda yakin kalau Anda belajar Anda bisa berhasil. Ya, tapi kalau Anda tidak yakin Anda punya waktu, agak susah. Mending nggak usah sekalian ya, mending nggak usah sekalian. Setengah gitu aja ya. Tetapi potensinya kembali lagi ya. Jadi banyak orang itu salah kaprah. Saya mau jadi agent properti karena agent properti bisa dapat ratusan juta. Bisa dapat ratusan juta ya. Kemarin tim saya itu bahkan langsung dapat miliar. Yang jual Samarinda. Iya, dia jual lahan puluhan M ya, langsung dapat miliar komisinya ya. Jadi kemarin nggak punya uang, hari ini langsung bisa beli mobil, beli rumah ya, bagi-bagi bisa itu uangnya. Nah, jadi potensinya luar biasa. Seperti itu tadi, saya waktu masih cupu 2 minggu langsung dapat hampir 20 juta. Itu selevel gajinya waktu itu ya, itu tahun 2013 ya, itu selevel gajinya atasnya manajer ya, mungkin kepala cabang ya, selevel gajinya itu. Nah, jadi potensinya luar biasa. Jadi kalau Anda memang mau ambil potensinya, sediakan waktunya. Gitu. Nah, yang ketiga tenaga, waktu ada. Apa tadi?
uang kan uang cukup murah, sangat kecil ya, Anda kecil. pasti ada. Nah, tapi nggak punya tenaga, apa-apa nggak berani, gitu ya. Apa-apa kayaknya saya nggak pede, nggak pede nggak apa-apa, asal Anda mau diajarin. Tetapi kalau nggak pede dan Anda mau tinggal di dalam ketidakpedean Anda, nah itu susah. Ya, nah maka peluang juga nggak akan bisa diambil. Contoh gini, Anda tahu Pulau Bali itu bagus banget, ya. Dikasih tahu sama Luki, Bali bagus banget, ayo ke Bali. Anda bilang mau, Bali itu bagus, mau. Tetapi Anda tidak pernah melangkah dan tidak mau melangkah. Naik mobil takut, naik pesawat takut, naik kapal laut takut, dan Anda nggak mau melangkah. Ya seumur hidup Anda nggak akan pernah ke Pulau Bali, gitu ya. Sampai ya. Betul. Ya, jadi tenaga itu harus. Anda saat ini merasa Anda nggak mampu, nggak apa-apa. Dulu pun saya merasa saya nggak mampu. Tetapi karena saya waktu itu goal saya adalah bebas hutang, saya mau diajarin. Dan saya mau melakukan apa yang diajarkan leader saya ke saya, gitu ya. Nah, singkat cerita tadi utangnya belum beres ya. Oh iya. Nah ya, jadi utang saya fokus kerja di properti. Waktu itu saya di properti, dagang saya tutup dalam waktu 6 bulan. Ya, saya tutup karena saya melihat ini potensinya lebih besar ini. Nah, saya fokus di properti. Dalam waktu 2 tahun saya di properti, utang lunas. Dan di tahun ketiga saya membeli rumah impian saya. Oh, dalam 2 tahun utang lunas ya? Ya, berarti 2015 utang lunas. 2016 saya membeli rumah impian saya. 2017 mulai bangun bisnis, gitu ya. Nah, tapi waktu itu Brighton belum ada program lintas kota. Jadi bangun bisnisnya cuman di kota saya. Surabaya. Ya, waktu itu belum pindah ke Jakarta ya. Jadi masih di Surabaya. 2020 baru membangun bisnis keluar kota, dan mulai cabang kedua itu baru 2020. Tapi dalam waktu ini berapa tahun berarti? 2024 ya, 4 tahun ya sekarang, langsung jadi 39 cabang. Jadi waktu kapan itu bangkrut plus minus ya? Kalau bangkrut tuh sampai 0 gitu kan masih minus ya, minusnya itu membuat hampir miliar ya. Terus bisa lunas dalam 2 tahun. Terus habis itu 1 tahun kemudian pun bisa beli rumah yang salah satu kawasan terelit di Surabaya ya. Wah, dibocorin ini. Luar biasa. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang penasaran dengan bisnis yang kami jalani, bisa hubungi saya, nomornya ada di deskripsi. Dan nanti kita akan selalu mengajari untuk ini ya, agent-agent baru ya tentunya ya, Ce ya. Ya. Karena goal kami adalah satu, siapapun yang berpartner bersama kami, mimpinya harus jadi nyata. Harus sukses ya, Ce ya. Yes. Saya pun juga sama, semenjak join Brighton, join di kantornya Ce Julia, ya akhirnya sekarang ya puji Tuhan bisa beli rumah, beli mobil. Beli mobil juga ya. Kita diajak jalan-jalan sama mobilnya Pak Luki ya. Iya benar, saya pun sudah membuktikan. Jadi teman-teman jangan ragu, bisa hubungi saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses. Sip.